Bab 1889, Inspektur Patroli. Kamu seharusnya tidak membiarkan mereka pergi. Setelah semua orang pergi, Heavenly Empyrean Immortal Grove menghela nafas panjang. Ketika Ye Yuan melakukan ini, dia tidak menghentikannya. Tentu saja, dia juga tidak punya cara untuk menghentikannya. Ye Yuan saat ini sudah sepenuhnya menggantikannya, menjadi penguasa dunia hutan abadi. Tempat ini sudah bukan miliknya. Advertisement. Tubuh Heavenly Empyrean Immortal Grove sudah berubah menjadi motif cahaya dan mulai menghilang. Tubuh tanpa debu juga terbentuk. Ekspresinya sangat kesepian. Ye Yuan menatap Heavenly Empyrean Immortal Grove sekilas dan berkata dengan dingin, saya memiliki intinya ketika melakukan sesuatu. Mereka hanya datang untuk mencari harta karun dan tidak memiliki dendam atau permusuhan dengan saya. Membunuh mereka, saya akan sulit melupakan hati nurani saya. Petik 2. Melihat ekspresi Ye Yuan, ekspresi Heavenly Empyrean Immortal Grove menjadi serius. Dia tahu bahwa Ye Yuan masih marah tentang apa yang terjadi sebelumnya. Tidak apa-apa bahwa dia mengatur plot ini, tetapi triliunan kehidupan di dunia hutan abadi akan kehilangan nyawa karena itu. Orang-orang itu sama sekali tidak berharga di mata Heavenly Empyrean Immortal Grove. Tapi di mata Ye Yuan, orang-orang itu seharusnya tidak mati. Immortal Grove sedikit tersenyum dan berkata, wah, kepribadian yang lembut hanya akan membuatmu menghadapi situasi yang lebih berbahaya. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, apa bedanya dari hewan jika kamu kejam dan tidak manusiawi? Hahaha, benar-benar tipe yang berbeda. Wah, saya tahu bahwa Anda tidak senang karena saya bertaruh dengan Immortal Grove World. Tapi tidak peduli apa, Anda adalah penerus mantel saya. Titik ini, Anda tidak dapat menghapusnya. Heavenly Empyrean Immortal Grove tertawa keras dan berkata. Advertisement. Ye Yuan tidak tersenyum, dia hanya berkata dengan dingin, jika tidak seperti ini, apakah kamu merasa bahwa aku akan berbicara denganmu dengan sabar sekarang? Wajah Heavenly Empyrean Immortal Grove menjadi hitam dan dia berkata, wah, apakah Anda mau atau tidak, Anda mewarisi mantel Empyrean ini. Apa kau tidak tahu apa-apa tentang Pecking Order? Petik 2. Pada saat ini, Dasles yang selama ini pendiam tiba-tiba berbicara, sebenarnya, apakah Ye Yuan dianggap penerus mantelmu atau tidak, sangat sulit untuk mengatakannya. Dia memang mendapatkan World Suppressing Stellar dan Soul Suppressing Pearl, tapi kedua item ini sudah kamu tinggalkan. Adapun metode kultivasi dan teknik bela dirinya, itu semua diwarisi dari Lesser Heavenspan Mountain dan tidak ada hubungannya dengan Anda. Petik 2. Murid surgawi Empyrean Immortal Grove menyempit, dan dia berkata, dia tidak menumbuhkan metode budidaya yang ditinggalkan Empyrean ini. Dasles menggelengkan kepalanya dan berkata, ambisinya bahkan lebih besar dari ambisinya. Kemampuannya juga di atas Anda. Metode budidaya yang diciptakan Ye Yuan akan mengejutkan seluruh dunia surga di masa depan. Petik 2. Ekspresi Heavenly Empyrean Immortal Grove menjadi keras, dan tidak dapat membantu mengingat peristiwa sebelumnya. Dia sangat berbakat. Jika dia tidak jatuh, mungkin bukan tidak mungkin untuk mencapai alam kaisar surgawi transcendent di masa depan. Namun meski begitu, dia juga tidak mendapatkan pengakuan dari Gunung Lesser Heavenspan. Tapi sekarang, Ye Yuan sudah menyempurnakan Gunung Lesser Heavenspan, menjadi master sejati Lesser Heavenspan Mountain. Heavenly Empyrean Immortal Grove memahami Dasles, dia tidak mencoba untuk membencinya, tapi dia benar-benar merasa sangat optimis tentang Ye Yuan. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Dasles, lalu bisakah prestasi Ye Yuan di masa depan menjadi lebih dari Kaisar Surgawi Transcendent? Ini agak terlalu tidak masuk akal, bukan? Seolah melihat melalui apa yang dipikirkan Heavenly Empyrean Immortal Grove, ekspresi Ye Yuan berubah sedikit gelap dan dia berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu lagi, pergi dengan damai. Advertisement. Heavenly Empyrean Immortal Grove bahkan bisa meletakkan tangannya pada roh artefak yang dia pelihara selama jutaan tahun demi membalas dendam dan bahkan membuat seluruh Immortal Grove World terkubur dalam kematian bersamanya. Jika tidak melihat pada akun bahwa dia adalah pencipta dunia hutan abadi, Ye Yuan pasti tidak akan membiarkan dia mati begitu saja. Ada sedikit kesamaan untuk memahami antara orang-orang dengan prinsip yang berbeda. Meskipun Heavenly Empyrean Immortal Grove menganugerahkan rahmat kepadanya, Ye Yuan sudah kehilangan kesabarannya. Dia memiliki hutan abadi Empyrean surgawi memiliki musuh bersama, membunuh Kaisar Surgawi Jiu Sang juga dianggap sudah membayar kebaikan. Heavenly Empyrean Immortal Grove jelas mengetahui hasil ini, jadi dia pergi dengan sangat tenang. Cahaya menghilang, tidak ada lagi hutan abadi surgawi Empyrean di dunia ini.
Pembangkit tenaga listrik puncak yang pernah memiliki alam siap sedia di dunia surga menguap ke udara tipis sekarang. Ye Yuan melihat titik-titik cahaya yang perlahan menghilang, ekspresi rumit. Tidak jauh, Kun Wu juga memiliki ekspresi yang rumit. Pemuda yang dengan paksa menerobos wilayahnya saat itu sudah tumbuh menjadi pohon kolosal. Dengan lambaian tangan, bahkan pembangkit tenaga listrik Empyrean bisa ditekan sesuka hati, benar-benar tak terbayangkan. Ye Yuan, biarkan dia mengikutimu. Benda tua ini berhutang terlalu banyak pada Immortal Grove, dia tidak punya pilihan selain membayarnya kembali, tiba-tiba Dasles berkata. Dia tahu apa yang dipikirkan Ye Yuan, Kun Wu setara dengan menjadi kaki tangan Immortal Grove. Ye Yuan perlahan menganggukkan kepalanya, menatap Kun Wu, dan berkata, senior pernah membantu ibuku, menunjukkan kebaikan yang besar kepadaku. Jika Anda mau, Anda secara alami dapat tinggal di sisi saya. Tapi apakah akan pergi atau tinggal, itu masih tergantung pada senior Anda sendiri. Petik 2. Kun Wu menghela nafas dan berkata, kalau begitu aku akan tetap di Immortal Grove World. Ye Yuan mengangguk dan tidak menekan masalah itu. The Immortal Grove World memiliki 1000 hal yang perlu dilakukan. Ye Yuan menenangkan Fang Tian dan yang lainnya sebelum membawa Leng Qiuling dan yang lainnya keluar dari dunia melalui gerbang penguncian dunia. Mengenai Immortal Grove World saat ini, Ye Yuan tidak lagi khawatir. Selama bukan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi yang masuk, dia bisa menekan dengan lambaian tangannya. Tentu saja, mengikuti peningkatan wilayahnya, tak lama kemudian, bahkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi juga bisa ditekan. Jadi saat ini, dia tidak khawatir seseorang akan memasuki dunia hutan abadi lagi. Jalan itu masih sempit dan berkelok-kelok. Mengingat pencukuran yang dekat ketika meninggalkan dunia saat itu, adegan diselamatkan oleh Liang Wanru, Ye Yuan merasa seperti seumur hidup telah berlalu. Juga tidak tahu bagaimana Wanru dan Fatih, kata Ye Yuan dengan emosi yang berubah-ubah. Kemudian, Liang Wanru dan Xie Jingyi pergi ke daerah di bawah yurisdiksi harta karun Kaisar Surgawi di bawah pengaturan Xiao Feng. Selama bertahun-tahun, selalu tidak ada kabar. Saat ini, ingatan Ye Yuan dihidupkan kembali saat melihat tempat-tempat yang sudah dikenal. Dia sangat merindukan mereka. Kakak, jika kamu ingin melihat mereka, lihatlah mereka, White Light tersenyum dan berkata. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, beberapa tahun ini, saya selalu sibuk mencari kalian dan tidak punya waktu untuk pergi menemui mereka. Setelah menemukan Li Er dan Lu Er, saya benar-benar harus melakukan perjalanan ke Myriad Treasure Domain. Petik 2. Tempat ini dianggap tidak jauh dari kota Kekaisaran Langit Surgawi. Ye Yuan membawa semua orang dan segera kembali ke kota Kekaisaran. Saat itu, dia meninggalkan kota Kekaisaran Langit Surgawi untuk menemukan cahaya putih dan sisanya. Dengan kepergian ini, terjadi beberapa ratus tahun. Kembali ke kota, Ye Yuan juga dipenuhi dengan emosi. Tapi kota Kekaisaran Langit Surgawi saat ini, bagian atas tembok kota ditutupi oleh bendera warna-warni, jalan beraspal dari bulu putih membentang sampai ke luar kota. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya berdiri di luar gerbang kota, sangat seremonial. Yang mulia, mungkinkah tuan kota mereka semua tahu bahwa Anda kembali dan secara khusus datang untuk menyambut Anda? Ning Tianping berkata sambil tersenyum. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika mereka memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan ini, aku juga tidak perlu pergi jauh-jauh ke kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim. Hehe, masuk akal. Saya ingin tahu siapa itu, yang benar-benar menampilkan tampilan yang begitu megah, benar-benar membuat orang kecewa. Kata Ning Tianping. Ye Yuan mengatupkan mulutnya dan berkata sambil tersenyum, lihat, bukankah dia ada di sini? Ning Tianping melihat ke atas. Benar saja, dia melihat kereta dewa yang megah dan megah turun dari langit. Kereta surgawi itu sangat mempesona, memancarkan aura yang membuat orang-orang terpesona. Itu sebenarnya adalah harta mistik dewa surgawi. Kereta dewa mendarat di tanah datar, sosok muda perlahan berjalan keluar. Zuo Suji di barisan depan, kelompok pembangkit tenaga dewa surgawi buru-buru berlutut dan berteriak dengan hormat, bawahan Zuo Suji, memimpin elang langit untuk memberi hormat kepada Tuan Inspektur Patroli. Pemuda itu memiliki tampilan angkuh, matanya menunjukkan sedikit penghinaan, benar-benar mengabaikan Zuo Suji dan yang lainnya, langsung menuju ke kota Kekaisaran Langit Surgawi. Zuo Suji baru saja akan bangun, tetapi kemudian dia mendengar pemuda itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, apakah saya membiarkan kalian bangun? 1. Bab 1890, sedikit keraguan dan dia tamat.
Mo Xin. Swoosh. Seorang pria parubaya mengikuti di belakang pemuda itu tiba-tiba menyerang, menendang dada Zuo Suji. Zuo Suji memuntahkan seteguk besar darah dengan batuk, sosok terbang ke belakang. Pengikut ini memiliki ranah budidaya Dewa Surgawi Cakrawala kelima. Berurusan dengan Dewa Langit Cakrawala kedua Zuo Suji terlalu mudah. Jauh, ketika Ye Yuan melihat pemandangan ini, alisnya sedikit berkerut. Advertisement. Baru saja, Zuo Suji dan yang lainnya memanggil inspektur patroli pemuda ini. Mungkinkah Jiang Jadehal sudah ditukar? Ye Yuan tahu bahwa pengawas patroli posisi ini tidak begitu penting bagi ibu kota kekaisaran. Terutama Southridge Ten Cities, tempat kecil semacam ini, peluangnya sangat kecil. Jika tidak ada perubahan besar, mereka biasanya tidak akan menukar inspektur. Selanjutnya, pemuda ini tampak muda dan bahkan membawa pengikut alam dewa surgawi tingkat menengah. Berbicara secara logis, dia harus memiliki banyak potensi dan status di ibu kota kekaisaran. Mengapa dia lari ke 10 kota Southridge untuk menjadi inspektur patroli? Tuan Inspektur Patroli, Anda bertindak terlalu jauh. Tindakan pemuda ini benar-benar membuat marah Cold Feather. Itu hanya untuk melihatnya berdiri dengan cepat dan berkata dengan kemarahan yang benar. Pemuda itu memandangnya dan berkata sambil mendengus dingin, pergi terlalu jauh. Orang desa Anda bahkan tidak mengerti etiket yang paling dasar. Karena kalian semua tidak tahu, maka utusan ini akan mengajari kalian semua. Mo Xin, orang ini tidak menghormati utusan ini. Bunuh dia. Advertisement. Mendering. Tepi pedang meninggalkan sarungnya, seberkas cahaya dingin melintas, menusuk langsung ke jantung Cold Feather. Tidak ada yang menyangka bahwa inspektur patroli yang baru itu sebenarnya sangat kejam, membunuh orang dengan kata-kata yang tidak setuju. Hanya saja di depan Dewa Langit Cakrawala kelima, Cold Feather, Dewa Langit Cakrawala pertama ini, tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan sama sekali. Murid Cold Feather mengerut, hampir lupa untuk membalas, hanya untuk melihat tepi yang secara bertahap membesar di pupilnya. Ada serangkaian seruan di sekelilingnya, sepertinya sudah melihat adegan kematian tragis Cold Feather. Tapi saat ini, sosok tiba-tiba muncul di depan Cold Feather. Itu hanya untuk melihatnya menjentikkan dua jari. Dengan dentingan, pedang panjang di tangan Mo Xin langsung terbang. Murid Mo Xin menyusut, melihat pria muda yang tidak dikenal itu, penuh ketakutan. Ye Yuan, kamu kembali. Petik 2. Ye Yuan, benar-benar Ye Yuan. Petik 2. Kepala tetua kembali. Koma. Advertisement. Ketika pembangkit tenaga listrik yang berlutut di tanah melihat sosok yang akrab ini, masing-masing dan setiap orang mengungkapkan ekspresi gembira yang liar. Mantan legenda ini telah menghilang selama beberapa ratus tahun. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, tetapi legendanya selalu tetap di kota kekaisaran langit surgawi. Terutama ketika inspektur patroli baru tiba dan sudah mencoba membunuh orang, penampilan Ye Yuan bahkan lebih menggembirakan. Beberapa ratus tahun tidak lama, bagi pembangkit tenaga listrik alam dewa, itu hanya dengan menjentikkan jari. Zuo Suji dan pembangkit tenaga dewa surgawi lainnya menatap Ye Yuan, mata penuh keterkejutan. Hanya dalam 5 hingga 600 tahun yang singkat ini, Ye Yuan sebenarnya sudah menerobos ke alam dewa surgawi Cakrawala kelima. Ketika Ye Yuan menghubungkan dunia hutan abadi dan gunung surga kecil, Ye Yuan memiliki tubuhnya dibanjiri oleh esensi surgawi dunia hutan abadi dan sudah langsung menerobos ke alam dewa surgawi Cakrawala kelima. Hal semacam ini sungguh luar biasa. Seseorang harus tahu, ketika Ye Yuan terjebak di Origin Deity Realm sebelumnya, itu adalah 300 tahun penuh. Bukankah alam dewa surgawi lebih sulit daripada alam dewa surgawi? Ye Yuan, kamu akhirnya kembali. Cold Feather memandang Ye Yuan, ekspresinya menunjukkan kegembiraan dan keterkejutan. Ye Yuan juga memandang Cold Feather dan berkata sambil tersenyum, Brother Cold Feather, lama tidak bertemu. Menyapu pandangan sekilas, Xuan Yu, Cold Feather, Zuo Suji, He Chong, termasuk Ning Ziyuan dan yang lainnya, secara mengejutkan semuanya hadir. Melihat orang-orang ini, Ye Yuan juga merasa sangat hangat. Orang-orang ini juga semua memandang Ye Yuan, merasakan dorongan moral. Sejak Ye Yuan menciptakan 4 pembangkit tenaga dewa surgawi yang perkasa, ia mendirikan otoritas absolut di kota kekaisaran langit surgawi. Orang-orang yang memiliki dendam dengannya sebelumnya, tidak ada yang berani melawannya lagi. Ye Yuan naik ke tampuk kekuasaan dan ketenaran di kota kekaisaran langit surgawi, tempat ini seperti rumahnya. Sekarang, pemuda ini berlari untuk berperan sebagai tiran dan bahkan ingin bergerak untuk membunuh orang, membuatnya sangat tidak bahagia.
Alis pemuda itu berkerut dan dia berkata dengan suara dingin, Pang, siapa kamu? Orang yang aku, Wu Tian, ingin bunuh, benar-benar berani kamu selamatkan. Petik 2. Ternyata inspektur patroli baru ini bernama Wu Tian. Wu Tian adalah dewa langit cerah ke-6, jadi kekuatannya cukup kuat. Meskipun Ye Yuan naik ke atas panggung dengan sangat mengejutkan, ini bukan apa-apa baginya. Apalagi pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala ke-8 bahkan mengikuti di sisinya. Ye Yuan tidak melihat ke arah Wu Tian dan hanya berkata kepada semua orang dengan dingin, semua bangun. Dengan Ye Yuan memberikan instruksi verbal, semua orang secara alami patuh dan akan bangun. Tatapan Wu Tian menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, tanpa perintah saya melihat siapa yang berani berdiri. Jangan lupa, saya inspektur patroli yang baru diangkat. Juga, Pang, aku sedang berbicara denganmu, apakah kamu tuli? Petik 2. Wajah semua orang berubah, semua berlutut lagi. Otoritas inspektur yang berpatroli itu mengerikan, hidup dan mati tergantung pada keinginannya. Menentang inspektur yang berpatroli tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Ye Yuan masih mengabaikan Wu Tian. Dia hanya menjentikkan lengan bajunya dengan megah, gelombang esensi surgawi yang tak terbatas beriak keluar. Termasuk Xuan Yu dan pembangkit tenaga dewa surgawi lainnya, mereka sebenarnya semua tanpa sadar berdiri. Jika ada masalah, aku akan memikulnya. Ye Yuan berkata dengan dingin. Wu Tian mencibir dan berkata, kamu memikulnya. Bisakah kamu memikulnya? Sekarang, aku akan membuatmu berlutut. Petik 2. Tidak memberikan kesempatan untuk menjelaskan, Wu Tian segera bergerak, tiba-tiba menamparkan telapak tangan ke arah Ye Yuan. Telapak tangan ini ditangani terlalu tiba-tiba, tidak berbeda dengan serangan diam-diam. Kekuatan dunia dari Dewa Langit Cakrawala ke-6 tiba-tiba meletus, membuat wajah Zuo Suji dan sisa pembangkit tenaga Dewa Surgawi berubah tiba-tiba. Dewa Surgawi Cakrawala ke-6 terlalu kuat di depan mereka. Hati-hati, Ye Yuan. Cold Feather memperingatkan, meskipun ketika Ye Yuan berada di alam dewa sekilas surga, dia selalu melompat alam ke pertempuran, alam dewa surgawi dan alam dewa sekilas surga tidak memiliki perbandingan sama sekali. Satu cakrawala yang lebih tinggi bisa langsung menghancurkanmu sampai mati. Namun, Ye Yuan hanya mengejek dengan mengejek, jari menyelidiki seperti kilat. Ah! Teriakan datang, Ye Yuan langsung mengabaikan kekuatan dunia Wu Tian dan mencengkeram tenggorokannya. Sangat kuat, aku tidak menyangka setelah mencapai alam dewa surgawi, Ye Yuan masih bisa melompat ke alam dan bertarung seperti ini. Ada masalah besar sekarang. Menyinggung inspektur yang berpatroli, kita semua akan ikut campur. Petik 2. Menundukkan musuh dengan satu gerakan, Zuo Suji dan yang lainnya sangat terkejut. Tentu saja, di luar keterkejutan, mereka juga sangat khawatir. Lagi pula, inspektur yang berpatroli mewakili ibu kota kekaisaran. Ekspresi lelaki tua yang mengikuti di belakang Wu Tian berubah, tetapi sudah terlambat untuk ingin bergerak. Orang tua itu mengancam, bocah, lepaskan Tuan Muda Tian. Konsekuensi melukai dia bukanlah apa yang dapat kamu tanggung. Petik 1. Ye Yuan memandang orang tua itu dan berkata dengan dingin, aku akan bertanya, jawabmu. Ragu sedikit dan dia akan selesai. Petik 2. Wajah lelaki tua itu berubah, Ye Yuan sama sekali tidak menanggapi kata-katanya dengan serius. Melihat lelaki tua itu tidak bereaksi, kekuatan di tangan Ye Yuan meningkat sedikit lagi. Batuk, batuk, batuk. Wu Tian mengeluarkan batuk yang hebat. Kesabaran saya terbatas. Ye Yuan berkata dengan dingin. Ekspresi pria tua itu berubah dan dia berkata, kamu bertanya. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan bertanya, di mana Jiang Jadehal? Orang tua itu tidak berani ragu. Dia menjawab, dia melanggar aturan ibu kota kekaisaran dan sudah dijebloskan ke dalam sel kematian. Alis Ye Yuan sedikit berkerut, dan dia bertanya lagi, kamu ini siapa? Mengapa Anda ingin datang ke Southridge Ten Cities untuk menjadi inspektur? Petik 2. Bab 1891, tidak tahu bagaimana menghargai. Orang tua itu tahu bahwa yang ditanya Ye Yuan bukanlah dia, tapi Wu Tian. Dia hanyalah seorang pelayan, meskipun ranah kultivasinya tinggi, statusnya jelas lebih rendah dari Wu Tian. Tuan Muda Tian adalah 9 ibu kota kerajaan sumpah, murid Paviliun Linghua. Tuannya adalah Paviliun Linghua. Orang tua itu berkata di tengah jalan dan dipotong dengan dingin oleh Ye Yuan, sepertinya peringatan saya tidak ada gunanya. Petik 2. ARGHH. Jeritan melengking keluar dari mulut Wu Tian. Advertisement.
Kakinya sudah dipatahkan oleh Ye Yuan. Wajah lelaki tua itu berubah. Dia membesarkan Tuan Wu Tian karena dia ingin membuat Ye Yuan takut. Siapa yang tahu bahwa orang ini tidak menyerah sama sekali, langsung melumpuhkan Wu Tian. Wu Tian terluka sampai keringat dingin menutupi dahinya. Tapi tangan Ye Yuan masih digenggam dengan sangat erat. Bagaimana orang tua itu masih berani mengambil risiko? Dia hanya bisa berkata, Tuan Muda Tian dia, menyukai seorang gadis di kota Kekaisaran Klujade. Karena itu, itulah mengapa dia datang ke sini untuk mengambil posisi inspektur patroli. Petik 2. Alis Ye Yuan berkerut, dan dia bertanya lagi, jika dia datang untuk menjadi inspektur patroli, mengapa Jiang Jade harus dilemparkan ke sel kematian? Orang tua itu berkata, karena, dia tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Ketika Ye Yuan mendengar ini, ekspresinya menjadi dingin dan dia berkata, Jiang Jade hal tidak mau menyerahkan posisi inspektur patroli, jadi kalian berencana untuk menjebaknya, melemparkannya ke sel kematian, bukan? Orang tua itu diam. Jelas, itu ditebak dengan benar oleh Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, bagus sekali, kamu sudah bisa pergi dan mati. Advertisement. Selesai berbicara, Ye Yuan hendak mengambil tindakan untuk membunuh Wu Tian. Wu Tian dan wajah lelaki tua itu berubah drastis, tidak menyangka Ye Yuan sebenarnya sangat kejam, ingin membunuh orang secara langsung. Pada saat ini, Zuo Suji tiba-tiba berbicara, Ye Yuan, Anda tidak boleh. Alis Ye Yuan berkerut, kekuatan di tangannya berkurang sedikit. Zuo Suji berjuang untuk datang ke hadapan Ye Yuan, berkata dengan ekspresi jelek, Tuan Inspektur Patroli Wu adalah pembangkit tenaga dewa sejati, status keluarga Wu di ibu kota Kekaisaran Sumpah Sembilan juga luar biasa. Membunuhnya, seluruh kota Kekaisaran Langit Surgawi harus dimakamkan dalam kematian bersamanya. Petik 2. Keringat dingin mengucur dari kepala Wu Tian, mengertakkan gigi sambil berkata, ya. Saya tidak bisa mati, jika saya mati, Paviliun Linghua pasti akan marah. Selama kau membiarkanku pergi, masalah hari ini, aku akan menganggapnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Petik 2. Kedua mata Ye Yuan menyipit, jari-jari perlahan mengendur. Dia bisa bertindak sembrono dan tidak peduli pada siapapun sendirian, tetapi kota Kekaisaran Langit Surgawi memiliki begitu banyak orang, dia kurang lebih masih agak waspada untuk melibatkan orang baik. Saat jari Ye Yuan melepaskan, Wu Tian melesat seperti kilat. Kekuatan Ye Yuan ini terlalu menakutkan. Wu Yun, bunuh dia untukku. Juga, sedikit ini, jangan tinggalkan apapun. Wu Tian menunjuk ke Zuo Suji, Ning Tianping, dan sisanya di belakang Ye Yuan dan berkata dengan raungan marah. Wajah Zuo Suji dan yang lainnya tidak dapat membantu berubah secara drastis ketika mereka mendengarnya. Dia tidak menyangka bahwa Wu Tian benar-benar berubah menjadi permusuhan begitu cepat. Jika bukan karena mereka memohon belas kasihan, Ye Yuan pasti sudah membunuh Wu Tian. Tapi dalam sekejap mata, Wu Tian akan membunuh mereka. Dewa Langit Cakrawala ke-8 Wu Yun, siapa di sini tandingannya? Advertisement. Berpikir sembrono dan buta, untuk benar-benar berani mendekati Tuan Muda Tian. Hari ini, aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Petik 2. Saat aura Dewa Surgawi Cakrawala ke-8 dilepaskan, wajah semua orang berubah. Kekuatan dunia yang mengerikan itu membuat Zuo Suji dan yang lainnya terlihat putus asa. Patroli Inspektur Wu, ini semua adalah kesalahpahaman. Berharap Tuan Inspektur Patroli dapat mengangkat tangan Anda tinggi-tinggi dengan belas kasihan dan melepaskan Ye Yuan. Betapa dia menyinggung Anda, saya, Zuo Suji, akan memikulnya sendiri. Zuo Suji berkata dengan tegas. Wu Tian tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya dan berkata, berandal ini benar-benar berani mematahkan kaki utusan ini. Dia sudah melakukan kejahatan besar. Kualifikasi apa yang Anda, Dewa Langit Cakrawala kedua yang sangat sedikit, harus memikulnya? Hari ini, kalian semua harus mati. Petik 2. Kedua mata Ye Yuan sedikit menyipit. Melihat Wu Tian, dia berkata dengan dingin, aku sudah memberimu kesempatan, kamu yang tidak tahu bagaimana menghargainya. Hahaha, kesempatan, bocah, jika bukan karena Anda menyergap utusan ini sekarang, apakah utusan ini akan diancam oleh Anda? Dengan Wu Yun di sekitar, apakah Anda masih dapat menjungkir balikkan langit? Lakukan. Wu Tian sepertinya telah mendengar lelucon yang sangat lucu, tertawa liar saat dia berkata. Cahaya dingin melintas, seberkas cahaya pedang yang menakutkan bergegas menuju Ye Yuan. Kekuatan Dewa Langit Cakrawala ke-8 sangat mengejutkan. Saat ini,
Zuo Suji dan yang lainnya berdiri di belakang Ye Yuan. Selama dia pindah ke samping, Zuo Suji dan yang lainnya pasti akan mati tanpa keraguan. Wu Yun ini jelas seseorang yang memiliki banyak pengalaman pertempuran, agak ganas saat menyerang. Pedang ini memaksa Ye Yuan untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Ekspresi Ye Yuan berubah sedikit gelap, Frost Counter Sword tiba-tiba bergerak. Bang! Ledakan keras meledak di antara kedua orang itu. Energi mengerikan segera mengirim Zuo Suji dan sisanya terbang. Kalian semua mundur. Suara Ye Yuan memancarkan rasa dingin. Jelas, dia sudah benar-benar marah. Murid Wu Yun juga mengerut saat dia berteriak kaget, fusi hukum. Hukum spasial. Petik 2. Dia tidak akan pernah bermimpi bahwa Ye Yuan benar-benar bisa menerima pedangnya ini. Ekspresi Wu Tian juga menjadi sangat jelek. Dia awalnya berpikir bahwa Ye Yuan tidak mampu bertahan satu pertukaran dengan Wu Yun sama sekali. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan tempurnya sebenarnya begitu menakutkan. Dewa Langit Cakrawala kelima yang secara merata cocok dengan Dewa Langit Cakrawala kedelapan, ini sedikit terlalu dilebih-lebihkan, bukan? Zuo Suji dan yang lainnya melihat sosok yang akrab, namun tidak dikenal itu, sangat terkejut. Kekuatan Ye Yuan masih sangat kuat. Tapi itu sedikit sangat kuat. Beberapa ratus tahun yang lalu, Ye Yuan hanyalah seorang junior kelas 2 di matanya. Sudah berapa tahun berlalu, kekuatan Ye Yuan saat ini, melakukan perjalanan bola-balik di sekitar 10 bangsa Southridge, dia juga tidak dapat menemukan yang cocok sama sekali. Swoosh! Sosok Ye Yuan bergerak sedikit, pedangnya terhunus. Energi pedang yang cepat dan ganas itu benar-benar membuat ruang angkasa bergetar. Mata Wu Yun berubah sedikit gelap, langsung bertemu dengannya. Bang! 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 Di udara, serangkaian gelombang energi yang mengerikan datang. Cahaya dingin terpancar ke segala arah, energi pedang tersebar di mana-mana. Ketika Wu Tian melihat pemandangan ini, kulitnya menjadi pucat. Tuan Muda Tian, bocah ini sangat kuat. Tuan Wu Yun mungkin tidak bisa menjatuhkannya. Kenapa tidak? Kita mundur dulu. Mo Xin angkat bicara. Diam. Apakah Anda ingin Tuan Muda ini menjadi kura-kura pengecut? Jika ini akan menyebar kembali ke ibu kota kekaisaran, bagaimana Tuan Muda ini masih harus berhadapan dengan orang-orang? Wu Tian berkata dengan marah. Mo Xin berkata dengan cemas, selama perbukitan hijau tetap ada, tidak akan ada kekurangan kayu bakar. Jika bocah ini benar-benar menang, kita tidak akan bisa kabur lagi. Petik 2. Ekspresi Wu Tian berubah lagi dan lagi. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, pergi. Dia tidak pernah bermimpi bahwa hari pertamanya datang ke Southridge Ten Nations untuk menjadi inspektur patroli, dia harus menyelipkan ekornya dan lari. Kedua orang itu baru saja akan melarikan diri melalui kehampaan dan pergi ketika sosok cantik menghalangi jalan kedua orang itu. Wajah tak tertandingi terbuka di depan Wu Tian. Tapi dia sama sekali tidak ingin mengaguminya saat ini. Karena aura wanita ini juga sangat kuat. Kekuatan Leng Qiuling juga merupakan Dewa Surgawi Cakrawala ke-6. Kalian tidak bisa pergi. Leng Qiuling berkata dengan dingin. Sial, Wu Tian mengertakkan gigi dan tiba-tiba menyerang Leng Qiuling. Leng Qiuling sudah lama disiapkan. Es dan api, dua kekuatan hukum, menyembur keluar, membuat wajah Wu Tian berubah drastis. Meskipun Wu Tian juga kuat, dibandingkan dengan Leng Qiuling yang memurnikan darah asli Vermilion Bird, dia terlalu kurang. Alam kedua orang itu setara, tetapi kekuatan Leng Qiuling benar-benar menekan Wu Tian. Tepat pada saat ini, cahaya pedang yang sangat cepat dan ganas merobek langit. Mayat Wu Yun jatuh dari ketinggian di langit, jatuh dengan keras ke tanah. Seluruh kota Kekaisaran Surgawi elang hening. Bab 1892, Urutan Peristiwa. Dewa Surgawi Cakrawala ke-8, bagi orang-orang di kota Kekaisaran Langit Surgawi, itu hampir merupakan keberadaan yang tak terkalahkan. Tapi keberadaan yang tak terkalahkan seperti itu dibunuh oleh seseorang di bawah kelopak mata mereka. Lawannya hanyalah Dewa Langit Cakrawala ke-5. Bagi Ye Yuan, mereka semua terlalu akrab. Kesan orang-orang tentang dia sebagian besar masih berhenti pada pemuda yang sombong tetapi berbakat tanpa tandingan itu. Tidak ada yang bisa menyangka bahwa waktu beberapa ratus tahun, dia sudah tumbuh ke level seperti itu. Advertisement. Di sana, pertempuran Leng Qiuling dan Wu Tian juga sudah berakhir. Dengan sekejap, Leng Qiuling menunjuk satu jari, langsung mendarat di dada Wu Tian. Wu Tian mirip dengan pukulan berat, darah muncrat dari mulutnya. Sosoknya terbang mundur. Sosok Ye Yuan melayang ke bawah. Melihat Wu Tian, dia berkata,
Jika sesuatu terjadi pada Jiang Jadehal, Anda akan tahu bahwa hal yang paling menyedihkan di dunia ini bukanlah kematian. Dia menunjuk Ning Tianping dengan tatapan. Ning Tianping memahaminya dan pergi untuk menyegel laut surgawi Wu Tian, dan segera membawanya pergi. Ketika Zuo Suji dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka merasa seperti sedang bermimpi. Hari ini, inspektur yang berpatroli tiba. Pada akhirnya, dia bahkan belum memasuki pintu depan dan dimusnahkan oleh Ye Yuan. Melihat Ye Yuan berjalan mendekat, Cold Feather dan yang lainnya sebenarnya tidak memiliki satu orang pun yang berani melangkah maju untuk menyapa. Ye Yuan saat ini tidak lagi junior itu. Ye Yuan secara alami tahu apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka dan berkata sambil tersenyum, Tuan Kota Zuo, Saudara Cold Feather, kalian tidak harus seperti ini. Ye Yuan ini masih Ye Yuan, masih kepala tetua Heavenly Eagle Imperial City. Petik 2. Advertisement. Mendengar ini, Cold Feather dan yang lainnya merasa sedikit lega tetapi secara alami tidak berani lagi memperlakukan Ye Yuan seperti di masa lalu. Sekelompok orang memasuki kota dan pergi ke City Lord Manor. Mereka tentu saja tidak bisa mengabaikan obrolan ringan. Ye Yuan juga tahu bahwa beberapa tahun ini, Jiang Jadehal benar-benar menjaga kota Imperial Heavenly Eagle. Adapun masalah dengan orang-orang di atas, mereka tidak sadar. Tapi Ye Yuan menebak bahwa alasan mengapa Jiang Jadehal berselisih dengan Wu Tian kemungkinan besar terkait dengan janji dengannya saat itu. Karena jika dia meninggalkan posisi inspektur yang berpatroli, dia tidak akan bisa mengendalikan kota Kekaisaran Langit Surgawi lagi. Berpikir sampai di sini, Ye Yuan sangat bersyukur terhadap Jiang Jadehal di dalam hatinya. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke ibu kota Kekaisaran Sumpah Sembilan. Setiap orang tidak perlu khawatir. Masalah inspektur yang berpatroli, saya akan memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Selain itu, saya punya beberapa pil obat di sini. Ini akan membantu beberapa dari Anda. Petik 2. Ye Yuan mengeluarkan beberapa botol pil obat. Murid Zuo Suji dan yang lainnya menyusut. Saat itu, Ye Yuan mengejutkan Southridge dengan alkimia. Sekarang setelah beberapa ratus tahun berlalu, wilayahnya juga melangkah ke alam dewa surgawi, jadi seberapa menakutkan pil obat yang dia saring. Benar saja, pil obat yang dikeluarkan Ye Yuan, kualitasnya sangat tinggi. Membantu mereka untuk menerobos alam secara alami bukanlah hal yang sulit. Oh, benar, dengan identitas Wu Tian, mengapa dia lari ke Southridge untuk menjadi inspektur patroli untuk seorang gadis? Ye Yuan tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Advertisement. Zuo Suji menghela nafas dan berkata, beberapa tahun ini kau pergi, kota Kekaisaran Klujade menghasilkan seorang jenius yang tak tertandingi bernama Rong Siwei. Gadis ini adalah putri penguasa kota-kota Kekaisaran Klujade, Rong Hua. Gadis ini adalah dewa surgawi sejak kelahirannya. Itu adalah momen bersejarah bagi kota Kekaisaran Klujade. Saat ini, dia sudah menjadi dewa langit cakrawala ketujuh. Bakat luar biasa seperti itu, dia secara alami sangat dihargai oleh Paviliun Ling Hua dan dibawa ke paviliun. Beberapa tahun lalu, Rong Hua menderita luka parah di alam mistik. Rong Siwei meninggalkan paviliun Ling Hua dan kembali ke kota Kekaisaran Klujade untuk merawat ayahnya yang sakit. Wu Tian ini datang untuknya. Petik 2. Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan berkata, masalah ini, sepertinya tidak sesederhana itu, kan? Zuo Suji tersenyum pahit dan berkata, 10 kota Southridge hanyalah tempat yang sunyi dan tandus, tidak dapat memiliki hubungan apapun dengan ibu kota Kekaisaran. Informasi ini tentang kejadian di Southridge Lands. Itu sebabnya kami bisa menanyakannya. Sedangkan sisanya, kami tidak berdaya untuk melakukan apapun. Sedangkan untuk patroli Inspektur Jiang, Sik. Petik 2. Hal-hal tentang Southridge 10 kota berada dalam lingkup 9 ibu kota Kekaisaran Sumpah. Jadi tidak ada yang mau pergi dan memperhatikan sama sekali. Jika bukan karena memiliki seseorang seperti Rong Siwei, mungkin hampir tidak ada yang tahu tentang tempat ini. Ye Yuan perlahan bangkit dan berkata dengan dingin, ini sederhana. Pergi ke kota Kekaisaran Klujade dan tanyakan Rong Siwei ini dan kita akan tahu. Petik 2. Suaranya belum memudar dan Ye Yuan sudah menghilang di depan mata semua orang. Zuo Suji dan yang lainnya bertukar pandang, Ye Yuan ini juga terlalu kuat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Meninggalkan topi dan bahkan tidak menyerah. Heavenly Eagle berada ratusan juta mil jauhnya dari Klujade. Keberangkatan ini setidaknya akan memakan waktu beberapa bulan juga. Ye Yuan adalah, Zuo Suji berkata tanpa berkata-kata. Tapi Ning Tianping tersenyum dan berkata, hukum spasial yang mulia telah mencapai keagungan dan telah lama memahami seni pergeseran spasial.
Satu napas dan jaraknya beberapa ratus ribu mil. Dia akan bisa kembali paling banyak pada siang hari. Petik 2. Seni pergeseran spasial, hukum tata ruang cakrawala keempat. Colt Feather berteriak kaget, bahkan nada suaranya berubah. Dia juga memahami hukum spasial dan tentu saja tahu betapa sulitnya memahami hukum spasial hingga cakrawala keempat. Beberapa ratus tahun ini, pencapaian hukum spasial Ye Yuan sebenarnya sudah sangat menakutkan. Yang lain juga sangat terkejut, melihat Ning Tianping dengan tidak percaya. Jika mereka tidak memahami Ning Tianping, mereka pasti akan berpikir bahwa Ning Tianping sedang membual. Zuo Suji menarik napas dalam-dalam dan berkata, Ye Yuan sebenarnya bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya ketika dia membunuh Dewa Langit Cakrawala ke-8 itu. Ning Tianping tersenyum dan berkata, Dewa Langit Cakrawala ke-8 semacam itu, pemahaman hukumnya bahkan tidak setinggi milikku. Mengapa Yang Mulia harus berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya? Petik 2. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Tetapi saat ini, perhatian mereka tertuju pada Ning Tianping. Ning Tianping saat ini memurnikan darah asli kura-kura hitam dan sudah menerobos menjadi Dewa Surgawi Cakrawala ketiga. Hanya dalam waktu beberapa ratus tahun yang singkat, junior keluarga Ning sudah tumbuh menjadi eksistensi yang paling tangguh dari Heavenly Eagle Imperial City. Ini benar-benar tidak terpikirkan. Bahkan Ning Ziyuan juga tidak tahu apa yang harus dia katakan saat ini. Ketika seseorang mencapai Dao, unggas dan anjingnya juga naik ke surga. Ning Tianping telah berkembang sekarang dan pasti akan menjaga keluarga Ning dengan lebih baik. Kota Kekaisaran Langit Surgawi di masa depan, keluarga Ning akan menjadi keluarga besar nomor 1, tidak ada yang bisa menggantikannya lagi. Baru sekarang dia tahu, keputusan yang salah yang dibuat pada saat kelemahan benar-benar hampir menghancurkan keluarga Ning. Untungnya, keluarga Ning menghasilkan Ning Tianping yang memiliki kasih sayang dan kesetiaan, begitulah cara menyelamatkan situasi. Jika tidak, dia akan menjadi pendosa seluruh keluarga Ning sekarang. Meskipun hukum tata ruang Ye Yuan membuat kemajuan perlahan, menunjukkan pergeseran spasial dengan wilayahnya saat ini, ia tiba di kota Kekaisaran Klujade setelah 2 jam. Dia tidak menyapa siapapun, memasuki City Lord Manor dengan cepat. Berdengung, Ye Yuan tidak bersikap diam-diam. Sebaliknya, dia tiba-tiba melepaskan momentum yang mengesankan dari Dewa Surgawi Cakrawala kelima padanya. Dengan kekuatan Laut Surgawi, auranya sebenarnya tidak sedikit lebih lemah dari Dewa Langit Cakrawala ke-6. Pembangkit tenaga listrik Klujade Imperial City segera waspada. Pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala ke-4 muncul di depan Ye Yuan. Merasakan esensi surgawi yang luas bergelombang dari Ye Yuan, ekspresinya sangat jelek. Pembangkit listrik kota kerajaan Klujade Cakrawala ke-4 berkata dengan ketakutan dan gentar, saya Meng Xing dari kota Kekaisaran Klujade, saya ingin tahu untuk apa tuan ini datang ke kota Kekaisaran Klujade saya. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, aku mencari Rong Siwei. Murid Meng Xing menciut dan dia berkata, belum lama ini, Patriark Muda Siwei sudah meninggalkan kota Kekaisaran Klujade dan kembali ke ibu kota Kekaisaran Sumpah Sembilan. Alis Ye Yuan berkerut, dan dia bertanya lagi, lalu Rong Hua. Meng Xing berkata dengan hormat, Tuan Kota Yang Mulia pergi bersama dengan Patriark Muda Siwei. Bab 1893, Berita Lier. Di luar kota Kekaisaran Langit Surgawi, sosok bertahap dan terbentuk. Pemuda itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandangi kota kecil seperti model di bawah kakinya dengan wajah mencemooh. Berdengung. Saat pemuda itu melepaskan auranya, aura mengerikan langsung menyelimuti seluruh kota. Zuo Suji dan pembangkit tenaga listrik lainnya saat ini berkerumun di sekitar Ning Tianping dan menanyakan segala macam pertanyaan saat ini. Mereka sangat ingin tahu tentang pengalaman Ye Yuan dalam beberapa ratus tahun ini dan secara alami ingin mengetahuinya. Advertisement. Tetapi tepat pada saat ini, tekanan mengerikan menyelimuti seluruh kota Kekaisaran Langit Surgawi. Ekspresi Zuo Suji dengan cepat berubah, wajahnya pucat-pucat, keringat dingin sudah samar-samar merembes di dahinya. Ini, tekanan macam apa ini? Ekspresi Zuo Suji jelek saat dia berkata. Aura ini terlalu mengerikan, menakutkan hingga membuat orang tidak mampu melahirkan pikiran untuk melawan. Adapun seberapa kuat itu, Zuo Suji sama sekali tidak dapat menentukannya dengan wilayahnya. Tonger, 1, yang telah bermain dengan Tracer Peak selama ini memperhatikan sesuatu. Tatapannya mengungkapkan jejak ketidakpastian pada awalnya. Dia kemudian berkata dengan dingin, menilai dari aura ini, itu pasti seorang Empirean. Wajah semua orang dengan cepat berubah, menatap Tonger dengan tidak percaya.
Empyrean, Anda tidak bercanda, kan? Zuo Suji berkata dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan mengapa kota Kekaisaran Surgawi Elang akan dikunjungi oleh pembangkit tenaga listrik Empyrean. Apa Ye Yuan di sini? Suruh dia keluar untuk Empyrean ini. Tepat pada saat ini, kekosongan bergema di seluruh kota Kekaisaran Langit Surgawi, membenarkan kata-kata Tonger. Advertisement, mengaku sebagai Empyrean ini, yang secara alami adalah Empyrean Surgawi. Setelah Sok, Zuo Suji membawa semua orang dan keluar untuk menyambutnya. Sosok di udara itu tampak sangat ilusi dan juga sangat mempesona. Zuo Suji tidak berani melihat langsung sama sekali. Zuo Suji berlutut dengan hormat dan berkata dengan sopan dan lembut, Tuan Kota Elang Langit, Zuo Suji, beri hormat kepada Tuan Empyrean. Meskipun dia tidak berani menatap lurus ke arahnya, melihat sekilas melalui periferal, pembangkit tenaga listrik Empyrean ini masih sangat muda. Ini membuat Zuo Suji sangat terkejut di dalam hatinya. Dia secara alami belum pernah melihat sebelum pembangkit tenaga listrik Empyrean, tetapi bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa mereka yang mampu mencapai posisi Empyrean adalah monster tua yang telah hidup selama jutaan tahun. Pemuda di depannya ini jelas tidak. Dari mana asal pembangkit tenaga listrik Empyrean yang begitu muda? Pemuda itu menerimanya dengan tenang dan berkata dengan dingin, yang mana Ye Yuan? Wajah semua orang berubah, tidak menyangka Empyrean ini sebenarnya ada di sini untuk Ye Yuan. Untuk sesaat, suasana menjadi sangat sunyi. Sepertinya kalian merasa Empyrean ini sangat santai. Telapak tangan pemuda itu perlahan terangkat, angin dan awan tiba-tiba berubah. Advertisement, energi spiritual langit dan bumi dalam radius 100.000 mil mendekat ke arahnya dengan gila. Kekuatan dunia tingkat Empyrean tiba-tiba dilepaskan, langit dan bumi berubah warna karenanya. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, pusat kekuatan pedalaman terpencil ini menyaksikan teror pembangkit tenaga listrik kelas Empyrean. Dan harganya adalah kematian. Jika telapak tangan ini mendarat, kota Kekaisaran Langit Surgawi akan berubah menjadi abu. Praktis mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya, Zuo Suji berkata, Tuan Empyrean menenangkan amarahmu, Ye Yuan dia, tidak ada di kota. Alis pemuda itu berkerut sedikit dan dia berkata, dimanapun dia berada, suruh dia datang dan temui aku. Permintaan ini agak memaksa orang untuk melakukan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Tapi apa yang harus dilakukan? Lupakan kota Kekaisaran Langit Surgawi kecil yang lemah, bahkan ibu kota Kekaisaran Sumpah Sembilan juga terlalu lemah untuk bersaing di depan pembangkit tenaga listrik Empyrean. Keheningan lagi. Pemuda itu sepertinya telah kehilangan kesabarannya dan berkata dengan tenang, kalau begitu, kalian semua bisa pergi dan mati. Melambaikan tangannya, angin dan awan bergerak, energi spiritual melonjak sekuat tenaga. Badai menderu itu bertiup sampai wajah Zuo Suji sakit. Berhenti. Tepat pada saat ini, ada riak di kehampaan, sebuah sosok muncul. Ketika semua orang melihat sosok itu, wajah mereka berubah drastis. Yang mulia, cepat pergi. Ning Tianping melolong. Ye Yuan tidak pergi, tatapannya saat ini sedang menilai pemuda yang melihat ke bawah dari ketinggian, membenarkan bahwa dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Pemuda itu berwajah tampan seperti batu giok berukir, rambut tergerai tipis, sangat tampan, seperti kakak laki-laki tetangga. Tapi aura jahat di tubuhnya tidak bisa disembunyikan apapun yang terjadi. Jelas, dia tidak memiliki niat baik terhadap Ye Yuan. Anda mencari saya, kata Ye Yuan dengan cemberut. Kamu kenal Yue Mengli? Pemuda itu menjawab dengan sebuah pertanyaan. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar hebat. Muridnya mengerut, dia bertanya dengan suaranya membawa tabung anak panah, kamu tahu Lier? Bang! Dia tidak melihat pemuda itu mengambil tindakan apapun. Namun, tubuh Ye Yuan mirip dengan disambar petir, berubah menjadi pedang tajam dan jatuh ke tanah. Apa Lier bisa kau panggil juga? Tatapan pria muda itu tajam saat dia berkata dengan tidak senang. Ye Yuan memuntahkan seteguk darah dengan liar, sudah mengalami luka serius. Tempat ini berbeda dari dunia hutan abadi. Menghadapi pembangkit tenaga listrik Empyrean, dia tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk melawan sama sekali. Bahkan jika pihak lain hanya mengeluarkan sedikit kekuatan dunia, dia juga tidak bisa memblokirnya. Tapi Ye Yuan saat ini sangat gembira di hatinya. Beberapa abad belakangan ini, tidak ada berita tentang Lier. Saat ini, dikatakan dari mulut pemuda ini, setidaknya Lier aman. Sosok bergerak, Ye Yuan muncul di depan pemuda itu sekali lagi. Lukanya sangat mengerikan untuk dilihat, tetapi dia berdiri dengan keras kepala. Kamu siapa? Apa Lier?
baik-baik saja saat ini. Ye Yuan mengabaikan luka-lukanya, dia hanya ingin tahu bagaimana Li Er bukan. Alis pemuda itu berkerut sedikit, kekuatan dunia meletus sekali lagi. Bang! Ye Yuan diledakkan ke tanah sekali lagi. Pemuda itu berkata dengan suara dingin, aku berkata sebelumnya, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memanggil Li Er. Jika ada waktu berikutnya, Anda pasti akan mati. Petik 2. Swoosh! Sosok Ye Yuan muncul sekali lagi. Hanya saja aura di tubuhnya sangat tidak teratur, penuh luka. Alis pemuda itu sedikit berkerut. Jelas, dia agak tidak senang dengan sikap keras kepala dan keuletan Ye Yuan. Dia tidak menahan diri dengan dua pukulan ini. Jika itu adalah seniman bela diri alam dewa surgawi biasa, lupakan terbang di depannya, tidak mati sudah cukup bagus. Tapi Ye Yuan berdiri di depannya dengan keras kepala. Tidak ada yang berbicara, itu sunyi antara langit dan bumi. Mata semua orang menatap Ye Yuan, penuh kekhawatiran. Mereka tahu temperamen Ye Yuan. Hubungan Ye Yuan dengan Yue Mengli, mereka juga menyadarinya. Pembangkit tenaga listrik Empyrean yang muncul entah dari mana ini bahkan tidak mengizinkan Ye Yuan untuk memanggil nama, jadi bagaimana dia bisa mentolerirnya. Terhadap amarah Ye Yuan, pemuda itu tidak memperhatikan sama sekali. Pemuda itu memandang Ye Yuan dan berkata dengan tatapan tenang, hanya semut alam dewa surgawi, jadi apa hakmu untuk marah? Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa magang junior sister Mengli bukan lagi seseorang di dunia yang sama dengan Anda. Mulai hari ini, lupakan dia. Jika tidak, Anda tahu konsekuensinya. Petik 2. Saat ini, Ye Yuan pindah. 1 langkah, 2 langkah. Dia bergerak mendekati pemuda itu selangkah demi selangkah, garis halus biru yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari tubuh Ye Yuan, berkelok-kelok ke arah pemuda itu. Melihat pemandangan tersebut, pemuda yang selama ini selalu tenang dan kalem akhirnya mengalami perubahan raut wajah yang terlihat. Muridnya mengerut dan dia berteriak kaget, tanda Dao. Ini, bagaimana ini mungkin? Petik 2. Garis-garis halus biru menjadi lebih dan lebih tebal dan lebih tebal, secara praktis menyelimuti seluruh ruang. Kedua mata Ye Yuan menjadi semakin dingin, tidak membawa sedikit pun perasaan. Melihat kedua mata Ye Yuan, tidak tahu mengapa, hawa dingin mengalir dari lubuk hati pemuda itu. Bagi pembangkit tenaga listrik Empyrean, alam dewa surgawi tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Tetapi pada saat ini, perasaan yang disebut bahaya menyebar ke seluruh tubuhnya. 1.